tak berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Iya, pendengar, Kopi Pagi kembali ke ruang dengar Anda dan bersama saya Supriyadi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada hari ini, Kamis 25 April 2024, Kopi Pagi akan mengangkat tema mengenai pertunangan anak berumur 7 tahun di Kabupaten Sampang. Dan memang kejadian ini banyak menjadi sorotan berbagai pihak karena memang usia yang melangsungkan pertunangan ini masih sangat muda, yakni berumur 7 tahun. Dan memang sesuai dengan keterangan orang tua, ini pertunangan dilakukan karena menjalankan niat, namun untuk langkah hingga jenjang yang lebih serius yakni pernikahan, semua akan diserahkan kepada anak-anak mereka, khususnya saat mereka sudah dewasa nanti. Namun bagaimana pandangan dari berbagai pihak atas kasus tersebut? Saat ini kita sudah bersama dengan Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, Bapak Sahrudin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sahrudin. Selamat pagi Pak Sahrudin. Ya, pendengar, kita akan terus menghubungi Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang untuk mengetahui seperti apa penanganan ataupun langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap adanya pertunangan anak berusia 7 tahun di Kabupaten Sampang, khususnya di wilayah Kecamatan Camplong. Dan memang kejadian tersebut telah terjadi beberapa waktu lalu dan saat ini terus menuai sorotan karena memang pernikahan yang dilakukan dianggap oleh masyarakat sebagian besar jarang terjadi karena yang melakukan pertunangan ini usianya sangat-sangat muda. Dan saat ini kita terus menghubungi Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, Bapak Sahrudin. Halo, selamat pagi Pak Sahrudin. Ya, kita akan terus menghubungi Pak Sahrudin untuk mengetahui apa langkah Dinas Kesehatan termasuk pemerintah Kabupaten Sampang atas kejadian itu. Dan juga nanti kita akan menghadirkan psikolog, bagaimana sih efek dari pertunangan yang terbilang tidak lazim itu karena keduanya masih berumur 7 tahun, dan juga apa langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat, orang tua termasuk tokoh-tokoh di lingkungan sekitar agar kejadian ini tidak terulang. Dan apapun alasannya, memang pernikahan dengan usia yang sangat muda belum seharusnya dilakukan. Jikapun nanti untuk pernikahan memang dijanjikan ini akan dilakukan saat dewasa nanti. Ini tergantung kedua belah pihak. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Bersatulah
berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Iya, masih bersama saya dalam Kopi Pagi Dialog Interaktif, dan jika tadi kita terus mencoba menghubungi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, kita beralih ke Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, ada Ibu Setyaningsih di jalur telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Setyaningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Iya. semuanya. Selamat pagi pendengar. Mm, iya, kabar baik Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Oke. sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Dan Iya, topik senang. kita tentang pertunangan anak berusia 7 tahun di Kabupaten Sampang ini, Bu. Kalau Oke. melihat fenomena ini, kejadian ini, bagaimana secara psikologis lah, Bu, bagi Ya, masyarakat? iya. Jadi ini kita masih dihebohkan dengan pertunangan anak usia 7 tahun. Mm-mm. Jadi pada dasarnya perilaku seseorang atau masyarakat itu tidak terlepas dari budaya di mana seseorang tumbuh dan berkembang, Mm-mm. gitu ya. Nah, ada orang-orang itu yang masih tidak memegang teguh dan menjalani budayanya. Mm-mm. Banyak faktor ya Iya. penyebab orang menjalani ini. Tapi ada juga orang yang sudah tidak menjalankan budayanya dengan alasan mungkin dianggap sudah tidak relevan. Nah, tentunya semua perilaku memiliki konsekuensi Iya. atau efek, gitu ya, baik positif ataupun negatif. Mm-mm. Nah, orang tua yang notabene sudah dewasa dan yang merencanakan ini kan ya, atau aktualnya ya, Mm-mm. pastinya atau harusnya lebih tepatnya sudah paham tujuan, manfaat, efek dari semua pilihan yang diambil. Iya. Kalau yang anak usia 7 tahun, apakah juga sudah memahami semua ini, Mm. gitu ya? Iya. Nah, meskipun orang tua mungkin berkali-kali mengatakan atau menjelaskannya, gitu ya. Iya. Meskipun orang tua berjanji atau mengatakan bahwa ini hanya untuk kekeluargaan, Mm-mm. gitu ya. Iya. Tidak masalah, tidak bodoh, tidak masalah, terus bisa melanjutkan sekolah, Mhm. bisa bekerja nanti. Tapi tetap ini ada konsekuensinya, gitu. Nah, kalau kita lihat ya 7 tahun, kita bisa ya, paling kelas 1 atau kelas 2, gitu kan ya. Iya. Nah, ini merupakan bermain. Bermain disebutkan sekedar main seperti yang banyak orang lihat, Mm. ya. Sekedar masih nggak ada gunanya, Iya. ya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak usia bermain ini ada unsur belajar, ya. Mhm. Bagaimana mengikuti ciri-ciri orang tertentu, barang-barang tertentu, Iya. lingkungan tertentu. Nah, ini yang biasanya disebut eksplorasi atau masa eksplorasi. Mhm. Nah,
Lalu bermain ini adalah belajar mengambil keputusan. Misalnya diajak temennya, Mm-mm. ikut apa enggak? Ya. Ini sudah anak belajar mengambil keputusan, Mm-mm. meskipun sederhana, gitu. Ya, terus belajar mengelola emosi. Misalnya saat bermain ada temennya yang tiba-tiba ngurusui, Mm-mm. gitu ya. Ya. Ini bagaimana anak, gitu ya? Ini anak proses belajar Mm-mm. mengelola emosi. Kemudian anak juga belajar berinteraksi dan sebagainya nih. Jadi Mm-mm. bagaimana berteman, bagaimana menjalin hubungan dengan teman. Itu. Ini masih saja, belum misalnya dengan pola pikir. Mm-mm. Usia 7 tahun, pola pikirnya masih yang konkret-konkret saja. Nah, belum mampu berabstrak. Dia masih belajar Mm-mm. menghubungkan peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ya. Apalagi secara emosi. Nah, kita tahu yang kita bisa emosional, apalagi dengan anak yang masih proses belajar mengenali emosi, belum belajar mengelola, Mm-mm. mengenali. Jadi ini kan masih tahapan yang sangat dasar, gitu. Jadi Ya. seperti itu kemampuan. Mm-mm. Nah, Ya. jadi kita bisa tahu kemampuan anak ini. Nah, jadi kalau usia anak-anak itu proses itu tadi Mm-mm. tiba-tiba diberikan situasi atau kondisi yang kesenangan tadi, meskipun dalihnya tadi hanya apa untuk mengeratkan saudaraan Ya. atau apa gitu ya. Nah, tapi tetap ini bisa mengganggu mental anak. Mm-mm. Jadi intinya kayak diintervensi gitu, dipotong duit, langsung kamu juga harus mikir ini. Nah, gitu ya. Padahal secara usia belum mampu berpikir untuk lebih Betul. jauh tentang itu, Bu, ya. Mm-mm. Belum, dan memang belum waktunya. Mm-mm. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami gitu ya. Bukan sekedar anak-anak, kondisi anak kayak dipaksakan. Ya. Yang ditemasi ember itu ember kecil. Mm-mm. Nah ini dikasih kan bak gede. Iya. Nah itu ya. Jadi di ini dia merasa sudah bebas lagi. Mm-mm. Gitu. Karena adanya komentar-komentar lingkungan ya saat anak ini bermain ya, namanya anak kan biasa ingin tahu gitu ya, pasti teman-temannya itu akan nanya-nanya. Nah, kalau anak sekarang kepo gitu kan. Ya. Iya. Halo, Ibu Setianingsih, masih bersama kami? Iya, pendengar, sepertinya kita mengalami kendala teknis dan kita akan terus menghubungi Ibu Setianingsih untuk memperbincangkan lebih jauh bagaimana dari sisi psikologis atau dampak yang bisa ditimbulkan atas pertunangan anak yang terjadi di Kabupaten Sampang. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, pendengar, kami sudah tersambung kembali dengan Ibu Setianingsih. Halo. Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Ibu? Ya, jelas. Iya. Sangat jelas. Maaf, baru saja terjadi kendala teknis ini, Bu. Iya. Iya, kalau Soalnya Surabaya hujan. iya, sama di Sumeneb juga. Berarti kondisi cuaca memang
Iya, umum iya, terjadi. iya. Dan bisa dilanjutkan Iya, Ibu mengenai pandangan atas iya, psikologi iya. dari Jadi kasus begini, itu. tadi kita sudah sampai di pada saat dia bermain dengan Mm-mm. teman-teman sebayanya, Iya. pastikan dia ditanya-tanya ya. Mm-mm. Namanya anak-anak itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Iya. Ya, anak-anak ini belum mampu menyaring mana pertanyaan yang tepat, Mm-mm. mana pertanyaan yang tidak tepat, Iya. gitu ya. Nah, bisa jadi anak-anak ini hanya sekedar bertanya, karena keponya, Mm-mm. gitu. Nah, ini kalau pertanyaannya itu tidak tepat tanda kutip ya, Mm-mm. itu juga bisa melukai perasaan anak, Mm-mm. pikiran anak, gitu. Apalagi kalau cuman, wah kamu dapat banyak ya barangnya gitu ya. Nah, Mm-mm. anak-anak itu Mm-mm. punya anak-anak gitu Iya. ya. Nah, jadi, oh kamu matre. Nah, padahal bukan itu bisa jadi, Mm-mm. gitu ya. Iya. Tetapi itu akan bisa menjadi label untuk si anak ini, Iya. gitu. Belum lagi nanti saat remaja ada ketertarikan dengan lawan jenis Mm. Iya. yang bisa jadi kalau yang saat ini kan dia tidak ditanya kamu tertarik atau tidak. Iya, mau atau Nah, tidak. Jadi nanti dijodohkan saja gitu, Bu ya. iya, nah kalau Mm-mm. ini di remaja bisa jadi ketertarikan itu akan berbeda tipenya, Iya. gitu, dengan yang sudah ready, gitu Mm-mm. ya. Nah, jadi ini bisa lingkungannya mengingatkan tanda kutip ya, Mm-mm. mengingatkan, ingat kamu sudah ada yang ngikat, Iya. kamu, nah gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bagaimana harapan tentang pemilihan pasangan yang tepat Mm-mm. itu akan pupus, gitu. Iya. Jadi pasangan yang tepat itu kan tipe ideal orang itu sesuai dengan perkembangan dirinya. Mm-mm. Iya. Nah, Kalau berbicara jadi tentang dampak yang bisa ditimbulkan, Ibu, tidak hanya saat ini, tapi ini bisa jangka panjang hingga dewasa sangat, nanti itu ya. iya, justru bisa menumpulkan ya, Mm-mm. menumpulkan Mm-mm. atau mematikan proses pengembangan diri seseorang. Iya. Nah, jadi dampak itu tidak saat ini. Kalau saat ini mungkin tidak berdampak. Mm. Hanya berdampak, oh dikasih perhiasan ini, nanti perhiasannya lebih mahal lagi jatuhnya kalau sudah lama dijual. Iya. Bukan itu saja gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi lebih kepada mental utamanya Iya. gitu. Ya. Meskipun berkali-kali orang tua itu selalu mengatakan ini hanya kekeluargaan. Mm-mm. Nah, gitu. Jadi ini tetap bisa mengganggu proses mental anak Mm-mm. itu. Nah, seperti itu. Iya. Ya, jadi memang tidak mudah ya kalau bicara tentang budaya, gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Memang tidak mudah bicara tentang budaya. Mm-mm. Jadi perlu melibatkan banyak orang, Iya. gitu ya. Nah, seperti itu, Mas Mm-mm. Supriyadi. Iya, berarti Gitu. kalau ini kejadian ada Oke. pertunangan anak yang usianya cukup muda, berarti pengalaman-pengalaman sebelumnya juga ada kejadian serupa sehingga ini masih dianggap wajar atau bisa Wajar. dilakukan oleh masyarakat saat ini, Ibu. Iya. Jadi memang sebenarnya kondisi ini itu tidak hanya terjadi di Madura, Mas Mm-mm. Supriyadi, Iya. gitu ya. Banyak budaya yang masih menjalankan ya Mm-mm. budaya ini Mm-mm. dengan dalih yaitu tadi nguri-nguri budaya Iya. gitu ya, atau ini menjalin keeratan Kekeluargaan antar ya, gitu ya. apalagi mayoritas di Indonesia ke Mm-mm. masyarakat Muslim ya, bahwa silaturahmi itu bisa barokah hidupnya Mm-mm. dan sebagainya begitu ya. Iya. Nah, padahal konsepnya itu bukan sekedar atau sesederhana ini Mm-mm. gitu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, Kalau gitu. kejadian ini Jadi sebenarnya bisa nggak Bu nanti ke depannya agar masyarakat juga berpandangan bahwa pertunangan dengan usia yang sangat muda tidak boleh lagi dilakukan gitu. iya. Jadi
memang tidak mudah gitu ya kalau berkaitan dengan budaya. Iya. Karena ada sekelompok orang, ada banyak orang, gitu kan ya. Iya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk mengubah konsep ini, Iya. gitu ya. Nah, faktanya kita dulu punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Benar. Nah, sekarang kan sudah ini Sudah mulai terkikis gitu. ada bergeser ya. Iya. Malah ada yang sekarang ini tipe yang gak usah merit. Nah, gitu. Jadi tentunya diberikan pemahaman-pemahaman, utamanya ketua kelompok, gitu ya, atau orang tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Iya. Tentunya tidak segan-segan kita ya untuk juga mengingatkan, kemudian juga memberikan pemahaman-pemahaman, terus kemudian diberikan contoh-contoh, meskipun bukan berarti kita ini betul-betul tidak atau mengingkari bahwa pernikahan dini memang ada yang bahagia, tapi itu kan tidak mudah untuk bisa mewujudkan itu. Itu Betul. dari hasil penelitian banyak faktor yang harus diberikan atau dimunculkan agar pernikahan dini itu bisa membuat dua orang ini bahagia atau sejahtera gitu ya, secara psikologis. Nah, seperti itu. Kemudian orang tua ini yang harus diberikan pemahaman juga untuk mengenal kebutuhan anak. Jadi yang utama dulu dipikirkan gitu ya, keluarganya, keluarga inti. Jadi saya paham barangkali ini kan beliau orang tua ini yang menjodohkan anaknya, itu mereka pada saat di haji ya atau di Mekah gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, bisa jadi itu kan bentuk emosi euforia gitu ya. Bisa ke tanah suci, oh ya nanti. Nah, itu saya bisa pahami gitu ya. Bisa saya pahami, apalagi kalau yang pertama kali berangkat itu pasti akan, itu banyak teman saya yang dijodohkan tapi memang sudah selesai kuliah ya. Dijodohkan karena orang tuanya setelah pulang haji. Itu banyak memang. Ya, karena memang banyak sekali euforia yang membuat orang itu ini mungkin bentuk syukur gitu ya. Oh, aku syukur. Oh, kalau gitu nanti gini aja ya. Nah, tapi Niat-niat tidak itu berpikir, ya, akhirnya yang ya, tapi tidak berpikir bagaimana nanti ini anak gitu. Jadi karena euforia orang tua, ya, euforia orang tua. Nah, jadi kenali kebutuhan anak, kebutuhan fisiknya, utamanya kebutuhan mental, kebutuhan sosial. Nah, coba bermain empati. Seandainya kalau saya sehari-hari ketemu dengan orang yang belum saya kenal, usia ini saya pengennya deket dengan yang ini, saya itu tapi tidak pernah deket, tapi deket yang ini dikasih ini. Nah, itu coba itu seperti itu. Oke. Lalu untuk pemerintah seperti ini diberikan pendampingan dari BKKBN itu sudah tepat gitu ya. Kemudian kerjasama dengan tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah, terus kalau sekarang ini kan ada ya kelompok-kelompok kecil Dasar Wisma. Nah, itu terus untuk memantau. Nah, seperti itu. perkembangan yang Supriyadi bisa ditimbulkan gitu Bu ya. Oke, iya. Terima kasih Bu Setianingsih sudah bersama kami dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, Terima kasih. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Ibu Setianingsih secara pandangan dari psikologis atas dampak yang bisa ditimbulkan atas kejadian ataupun pertunangan anak berusia 7 tahun yang terjadi di Kabupaten Sampang, dan ini memang cukup mengejutkan banyak pihak, khususnya karena usia yang menjalankan pertunangan masih sangat-sangat muda, dan tentu berbagai pihak memberikan perhatian khusus jika pertunangan sudah terjadi, bagaimana mengawal agar tidak
dilanjutkan dengan pernikahan dini karena dampak ataupun efek yang bisa terjadi. Dengan demikian berakhir pula Kopi Pagi edisi hari ini 25 April 2024. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Pro 1